Gimana sih yang benarnya buatnya? Udah semester 5 nih, tapi KTI masih bayar revisian seperti yang ini. Nggak lagi lah ya. Yuk, mari kita kenali 7 kesalahan umum dalam penulisan karya tulis ilmiah bersama Syara. Yuk. Siapa sih yang tidak asing mendengar sebutan KTI, yaitu karya tulis ilmiah? Ternyata dalam penulisan karya tulis ilmiah sedikit bertolak belakang dengan jenis artikel lainnya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah dibutuhkan sistematis, logis, dan dapat diuji kebenarannya. Kesalahan pertama yang kita bisa lihat di karya tulis ilmiah terdapat di judul. Kadang-kadang kita membuat judul itu terlalu panjang. Nah, jadi bagaimana sih biar baik dan benarnya itu? Kita bisa lihat di sini. Kesalahan kedua bisa kita lihat di daftar isi. Nah, di daftar isi ini sangat mempengaruhi kerapian dan juga penomoran setiap lembar karya tulis ilmiah. Nah, daftar isi ini kita bisa menggunakan di item di dalam Microsoft Word. Lalu kalau misalnya otomatis itu kadang dia tidak rapi kan teman-teman. Nah, kita itu bisa membloknya lalu kita merapikannya. Nah, ini dia contoh yang tidak rapi dan yang sudah rapi. Kesalahan yang ketiga yaitu ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Contohnya, di dalam rumusan masalah terdapat 2 pertanyaan, tetapi yang kita analisis itu ada 3. Nah, ini tidak boleh teman-teman melebih-lebihkan atau menguranginya. Jadi, kalau misalnya kita ada 2 di dalam pertanyaan di rumusan masalah, maka kita harus analisisnya itu ada 2. Masalah yang keempat yaitu tidak fokus ke masalah. Kadang kita sebagai mahasiswa kita tidak fokus dalam menjelaskan tema penelitian kita. Biasanya ditemukan di pendahuluan. Kita terlalu memaparkan terlalu jauh sehingga kita tidak fokus nih apa tema penelitian kita. Jadi yang benarnya itu seperti ini. Kesalahan kelima dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu kesalahan dalam berbahasa. Karya tulis ilmiah berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Kita harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yaitu dengan cara seperti ini. Dan juga pada saat penulisan di dalam tabel kita itu tidak perlu untuk menyamakan dengan rata kanan kiri yaitu justify, tetapi kita bisa menggunakan rata di kiri saja supaya terlihat rapi. Masalah yang keenam yaitu adanya tidak sinkronnya kutipan naskah dengan referensinya. Ini biasa terjadi pada saat daftar pustaka. Di daftar pustaka itu kita itu kadang ada mahasiswa yang menggunakan secara manual. Tetapi teman-teman, kita tidak boleh menggunakan secara manual. Kita harus menggunakan seperti aplikasi Mendeley ataupun items yang ada di Microsoft Word seperti ini. Nah, cara yang benarnya juga seperti ini teman-teman. Kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan ketujuh adalah plagiarisme. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh melakukan hal yang seperti itu karena plagiat atau plagiarisme adalah suatu tindakan pencurian intelektual, mengambil hak orang lain untuk menjadikan milik kita. Kita sebenarnya boleh melihat
karya tulis orang lain, tetapi kita menggunakannya sebagai referensi saja, tidak boleh menjadikan keseluruhannya untuk kita. Nah, itu dia tadi 7 kesalahan umum dalam penulisan karya tulis ilmiah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jumpa lagi dengan saya Syara. Bye-bye.